saya akan pejamkan mata saya supaya apa? Supaya saya fokus sama sesuatu tersebut, supaya saya fokus sama rasa tersebut, supaya saya bisa lebih menikmati sesuatu tersebut. Itu sebabnya saya pejamkan mata saya. Ketika kita menyembah Tuhan, pejamkan mata kita. Jangan lihat kanan kiri kita, nikmati saja betapa indahnya Dia menyelimuti setiap kita pada pagi siang hari ini. Ya. Jangan lihat handphone saudara, jangan lihat kanan kiri saudara, pejamkan mata saudara. Yes, nikmati itu, rasakan itu. Dan mulai angkat pujian ini katakan, hanya Engkau Tuhan. Bersama-sama angkat tangan kita, pejamkan mata. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Bapa, isi hatiku katamu. Bawa kami Tuhan, kami mau lebih dekat lagi kepada-Mu. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Allah. Yuk sama-sama lebih sungguh lagi. Hanya Engkau, ya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir untuk diprogramkan tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan jari jemari kami, Tuhan Yesus buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami boleh menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga tidak tergoyahkan, tidak dijamah oleh yang jahat, sebab kami percaya God's protection, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Kami siap untuk dengar isi hati-Mu Bapa. Bicaralah bagi setiap kami, sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk dengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Dia layak terima hormat, Dia layak terima pujian. Katakan amin saudara. Saya percaya hari ini saudara ada dalam keadaan berbahagia.
Saya percaya setiap kita terima rahmat yang baru setiap pagi. Saya percaya sepanjang hari ini penggenapan janji Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Boleh ditampilkan semua khotbah hari ini dengan tema Shalom, Shalom. Ya saudaraku, Shalom, Shalom. Jadi bukan cuma Shalom satu saudara, tapi double Shalom ya. Dan ini saudaraku di dalam Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata perfect peace ya, atau damai sejahtera yang sempurna. Boleh ditampilkan ayatnya? Yesaya pasal 26. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Baik, sudah ditampilkan. Yuk baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Lanjut ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Next slide. Nah saudaraku, ini Alkitab bahasa Inggrisnya New King James Version ya, jadi yang umum digunakan ya. Dari Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dikatakan you will keep him in perfect peace ya. Dalam bahasa Ibrani-nya perfect peace ini ya saudaraku menggunakan kata shalom, shalom. Jadi bukan cuma satu shalom, tapi double shalom, shalom, shalom. Dilanjutkan, whose mind is stay on you because he trusts in you. Nah saudaraku, Tuhan membuat janji yang luar biasa ya lewat mulut seorang nabi, namanya Nabi Yesaya saudaraku. Nabi Yesaya bilang begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. In English ya, dalam Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata perfect peace. Jadi bukan hanya sekedar damai, tapi damai sejahtera yang perfect, yang sempurna. Nah, dalam Ibrani saudaraku ya, dalam bahasa Ibrani, bahasa asli yang digunakan oleh Alkitab menggunakan kata shalom, shalom. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Ibrani sebuah pengulangan berbicara tentang penekanan ya, bukan cuma satu shalom, bukan cuma shalom, tapi shalom, shalom ya saudaraku, damai sejahtera yang sempurna. Katakan sama-sama dengan saya, damai sejahtera yang sempurna. Jadi kalau satu jaminan damai, satu jaminan shalom kurang, Tuhan akan menyertakan yang kedua ya, shalom, shalom. Dan di atas kedua janji itu saudaraku, Tuhan berjanji begini ya, Tuhan akan menjaga saudara tetap ada di dalam shalom-shalom itu ya. Tuhan akan tetap menjaga saudara tetap ada di dalam damai sejahtera yang sempurna itu. Ada orang saudaraku yang mengalami damai, tapi damai yang sementara. Tapi Tuhan janji, Tuhan akan jaga saudara dan saya. He will keep you. Tuhan akan menjaga saudara dan saya tetap ada di dalam shalom, shalom, damai sejahtera yang sempurna. Bahkan ayat 4 berkata bahwa Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Minggu lalu saya khotbah saudaraku, ada dua rumah. Rumah yang pertama dibangun di atas saudaraku ya, tanah tanpa batu, dasar tanpa batu. Ya dalam Alkitab ya saudaraku, ayat yang lain saudaraku menggunakan kata dibangun di atas dasar pasir ya. Dan yang satu lagi, rumah yang kedua saudaraku, dibangun di atas dasar batu. Batu ini berbicara tentang Yesus. Katakan sama-sama Yesus. Ya. Jadi saudaraku, dua-duanya, kedua rumah ini saudaraku, dua-duanya kena badai. Yang dibangun di atas dasar pasir kena badai enggak? Kena. Ya saudaraku, kena air hujan, kena banjir saudaraku ya, kena air bah saudaraku. Yang kedua saudaraku, kena badai juga. Ya, sekalipun dibangun di atas dasar batu, tetap kena badai. Nah, kita bilang begini saudaraku, rumah yang satu yang dibangun di atas dasar tanpa batu, rumah yang dibangun di atas dasar pasir, dasarnya rapuh, itu rumahnya hancur berantakan. Sedangkan yang kedua yang dibangun di atas dasar batu, sekalipun kena badai, kena masalah, kena pergumulan, rumahnya tidak tergoyahkan, rumahnya tidak dirusakkan. Demikianlah saudara dan saya doa yang hadir di tempat ini tidak dirusakkan, tidak tergoyahkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yesus sendiri berkata saudaraku, ketika dia menjelaskan perumpamaan pokok anggur yang benar, dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah kekuatan saudara dan saya.
Yesus adalah batu kekuatan kita. Yesus adalah batu, saudaraku, gunung, benteng kekuatan kita. Katakan amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya akan masuk dalam inti khotbah. Next slide boleh ditampilkan. Siapa saja yang ada dalam posisi shalom atau perfect peace ini, yang pertama boleh ditampilkan. Yang pertama adalah whose mind stay on Jesus. Mereka yang hatinya teguh kepada Yesus. Mereka yang hatinya tertuju kepada Yesus. Ya, saudaraku, next slide. Yesaya 26 ayat 3a, ini ayatnya. Kita baca bersama-sama Alkitab bahasa Indonesianya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Siapa yang akan ada dalam posisi shalom ini? Siapa yang akan ada dalam posisi, saudaraku, damai sejahtera yang sempurna ini? Mereka yang stay on God. Mereka yang stay on Jesus. Mereka yang tertuju kepada Tuhan. Hatinya, hidupnya, matanya tertuju kepada Tuhan. Ya, bilang sama-sama dengan saya, di dalam Tuhan. Kembali katakan sama-sama, di dalam Yesus. Di dalam berbicara tentang posisi. Di dalam berbicara tentang suatu tempat. Ada suatu tempat di mana saudara tidak tergoyahkan. Ada suatu posisi di mana saudara tidak dirusakkan. Ada suatu lokasi di mana saudara dan saya, sekalipun diterpa badai, sekalipun badai coba menerpa kita, masalah coba menerpa kita, maka saudara tetap dalam damai sejahtera yang sempurna. Amin, saudaraku. Sekalipun badai, saudaraku, coba menerpa saudaraku, kita tidak dirusakkan. Tempatnya di mana? Di dalam Yesus. In Jesus. Itu sebabnya dikatakan stay on God. Rumah di atas batu, rumah yang tidak dirusakkan. Rumah yang tidak di atas batu rusak nggak? Rusak. Mau dibangun setinggi apa, mau dibangun semewah apa, kalau tidak dibangun di atas dasar batu, kena badai, kena masalah, hancur, berantakan. Ya, saudaraku, kita melihat saudaraku di luar sana hari-hari ini diterpa badai pandemik yang tadinya wow, luar biasa, besarnya luar biasa, tiba-tiba ambruk. Ya, saudara. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas Yesus. Bilang sama-sama dengan saya mau ada di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Agar tetap ada dalam kedamaian yang sempurna, ya, dalam damai sejahtera yang sempurna ini, dalam shalom ini, dalam perfect peace ini, saudaraku. Saudara dan saya, pikiran kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Jika pikiran kita, saudaraku, hanya tertuju kepada agenda diri kita sendiri, ya, tertuju kepada masalah, problem, pergumulan, tantangan, ya, dari diri kita sendiri, apalagi saudaraku tertuju kepada masalah orang lain, ini yang disebut di luar sana kepo, gitu saudaraku, ya, yang hanya ngurusin masalah orang lain terus, saudaraku, ya, maka kita nggak punya waktu untuk stay on Jesus. Kita nggak punya waktu, saudaraku, untuk saudaraku tetap, ya, saudaraku, mata kita tertuju kepada Tuhan. Nah, inilah hati yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya aku mengenal dia. Boleh ditampilkan Filipi 3 ayat 10. Setan suka membuat pikiran kita tertuju kepada apapun kecuali Yesus dan kasihnya. Ya, dan setan akan menyibukkan, akan berusaha menyibukkan, ya, hati saudara, ya, mata hati saudara untuk sibuk kepada hal-hal tersebut, saudara. Ya, kita lihat Filipi 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan apa yang dimaksud? Ini berbicara ketika Yesus memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, dan Paulus, saudaraku, mengajak setiap kita untuk bersekutu di dalam penderitaannya, bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. Ya, perhatikan, diteruskan dengan penegasan di ayat yang sama, ya, masih ayat yang sama, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, ya, kematiannya. Jadi jelas ya, saudaraku, mata hati kita, saudaraku, hati kita harus tertuju kepada Yesus di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Saya rindu setiap kita yang hadir, saudaraku, dengan tubuh dan darahnya, ya, terus bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mata kita tertuju kepada karya Yesus
yang sudah selesai di atas kayu salib, kasihnya yang besar, janjinya yang luar biasa, ya janjinya untuk menyertai saudara dan saya sampai kesudahannya. Kalau kita terus fokus sama janji Tuhan, terus fokus sama Yesus, terus dibangun di dalam Yesus, saya rindu setiap kita ya digenapi firman Tuhan ini, saudara dan saya tidak dirusakkan, tetap dalam shalom, shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saya terus akan buktikan ayat berikutnya, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Yuk baca bersama-sama, 2, 3, ya. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tetap ditampilkan dikatakan marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Kalau saudara lihat pada ayat yang pertama, ini merujuk atau merefer kepada perlombaan iman, pertandingan iman. Katakan sama-sama dengan saya, perlombaan iman. Perlombaan iman yang diwajibkan buat saudara dan saya. Jadi bukan pilihan, bukan an option, saudara, bukan sebuah opsi. Jadi saudara nggak bisa bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak saya nggak ikut perlombaan ini? Nggak boleh, saudaraku, kita tawar menawar, ya. Jadi saudara harus wajib. Katakan sama-sama dengan saya, wajib. Saudara suka atau tidak suka, saudara ngeh atau tidak ngeh, saudara sadar atau tidak sadar, saudara dan saya sudah ada dalam perlombaan iman tersebut. Jadi sebaiknya saudaraku kita sadar, kita ngeh, dan kita tekun di dalamnya. Katakan amin, saudara. Sebab saudara nggak sadar juga saudara sudah ada dalam perlombaan iman itu. Pertanyaannya, kita mau menang atau mau kalah? Semuanya pasti kompak bilang mau menang. Ya saudaraku, kita pasti mau menang. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memenangkan perlombaan iman tersebut? Ini caranya dikasih tahu Ibrani 12 ayat yang kedua. Kalau mau menang, marilah kita melakukan perlombaan iman tersebut dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus atau fokus, saudaraku, berbicara tentang penajaman. Ya, kalau kita nggak tajam, kita nggak bisa, saudaraku, mencapai target. Itu sebabnya hamartia, saudaraku, dosa, ya, itu adalah suatu istilah yang digunakan oleh Aristoteles dalam sebuah poetrinya, saudaraku, berbicara tentang miss the mark, miss the target. Targetnya di sana, saudaraku, dia nyampe menyimpang. Ya saudaraku, nyampe nggak nyampe, tapi bukan di tempat yang seharusnya, di tempat yang tidak seharusnya. Itulah pengertian dari dosa. Ya, hamartia juga memiliki pengertian sebuah error, sebuah kesalahan, saudaraku. Ya, kenapa salah, kenapa error, kenapa menyimpang? Karena matanya nggak tertuju kepada Yesus. Yesus yang bagaimana, Pak Pendeta? Dijelaskan Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Bilang sama-sama dengan saya, salib. Bilang sama-sama dengan saya, persekutuan dalam penderitaannya. Amin, saudaraku. Ya, yang memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ketika dikatakan duduk, artinya pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan Yesus sudah selesai. Ya, Yesus telah menyelesaikan karya salibnya, memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah buat saudara dan saya, agar saudara yang sakit hari ini disembuhkan. Oleh bilur-bilurku engkau menjadi sembuh. Amin, saudaraku. Saudara punya pengharapan hidup. Saya sering katakan begini, pengharapan adalah bensin buat saudara dan saya terus melangkah maju, melewati masalah, pergumulan, tantangan. Orang yang gak punya hope, orang yang gak punya pengharapan, saudaraku, dia akan mundur, dia akan depresi. Ya saudaraku, dan dia akan terus tenggelam di dalam depresinya, dia akan terus tenggelam di dalam, saudaraku, lukanya. Itu sebabnya saudara dan saya butuh yang namanya pengharapan. Dan pengharapan yang kekal, pengharapan yang sejati, pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Oh, beda, orang yang punya pengharapan beda. Bisa dilihat kok dari matanya. Amin, saudaraku. Orang yang gak punya pengharapan, matanya sayu, jalan kayak orang kurang darah, mau jatuh gitu, saudara.
Ya masih muda, malu bos sama otot gitu saudara. Ya masih muda, keker kok jalannya kayak orang nggak punya pengharapan. Ya, saya melihat di tempat ini semuanya wajah-wajahnya, wajah yang penuh pengharapan. Katakan amin. Katakan sama-sama, pengharapanku pasti. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kenapa pasti? Karena Yesus sudah menyelesaikannya buat saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat 57 saya nggak tampilkan saudaraku, saya baru teringat. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Kita bersyukur, ya thanks God, karena kita saudaraku menerima kemenangan yang Yesus raih dan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Ya, dan ini bukan kemenangan tipis, bukan kemenangan yang hampir kalah. Ya saudaraku, tetapi kemenangan yang total victory in Jesus. Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah, saudaraku. Amin. Menyiapkan saudara dan saya mansion, menyiapkan saudara dan saya rumah. Pengharapan kita pasti. Pengharapan kita nggak abu-abu, bukannya maybe, bukannya mudah-mudahan, bukannya kemungkinan. Pengharapan kita pasti. Dan penderitaan zaman sekarang ini, pandemi, corona dan varian barunya saudaraku, tantangan dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga, hubungan suami dengan istri saudaraku tidak dapat dibandingkan. Saya katakan sekali lagi, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, ya, siapa saja yang akan ada dalam posisi shalom boleh ditampilkan. Yang kedua, whose trust in Jesus. Mereka yang mempercayai Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya, orang-orang Kristen, kita disebut sebagai orang percaya. Amin, saudaraku. Bukannya orang yang mudah-mudahan, tapi orang yang percaya, who put his atau her trust in Jesus. Kita lihat ayatnya, Yesaya 26 ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya pasal 26 ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab kepadamulah ia percaya. Lanjut, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya percaya saudara akan tetap bersama seseorang, atau saudara akan tetap bekerja di sebuah institusi, tetap ada di dalam suatu institusi, kalau saudara percaya sama orang tersebut, kalau saudara percaya sama institusi tersebut. Betul saudaraku? Ya, itu sebabnya ketika seseorang sudah percaya kepada suatu institusi, ketika seseorang sudah percaya sama tempat dia bekerja, ya, kepada organisasi tempat dia mengabdi, orang tersebut akan bekerja dalam waktu yang begitu lama. Orang janjinya bisa dipegang, namanya saudara, ya jaminannya jelas, ya semua omongannya terbukti. Pasti orang tersebut akan bekerja di organisasi tersebut, di kantor tersebut dalam waktu yang panjang, bisa tahunan, bisa puluhan tahun, maybe forever gitu sampai dia pensiun. Ya saudara, ya. Kenapa? Karena dia percaya. Ya saudaraku, karena dia sudah punya percaya, saudaraku. Ya saudaraku, jadi saudara hanya bisa do poin yang pertama, yaitu tetap tinggal di dalam Yesus kalau saudara percaya sama Yesus. Amin saudaraku. Ya, kalau saudara sudah percaya sama seseorang, saudara akan terus partner dengan orang tersebut. Ya, saudara akan terus berjalan dengan orang tersebut. Ya, kalau saudara punya pimpinan, omongannya bisa dipegang, pasti saudara akan selama-lamanya sama orang tersebut. Katakan amin saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya kepada Yesus? Puji Tuhan, banyak yang bilang amin. Saya tanya sekali lagi, apakah saudara percaya kepada Yesus? Amin. Nah, ini jawaban yang saya rindukan. Semuanya kompak bilang amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, mestinya kan begitu. Semakin lama jadi Kristen, ya, itu sebabnya kita disebut orang percaya. Amin saudaraku. Semakin lama jadi Kristen, mestinya semakin percaya dong. Amin saudaraku. Saya percaya jemaat-jemaat Cawang adalah orang-orang yang mempercayai Yesus. Tapi ada orang-orang di luar sana, semakin lama jadi Kristen, semakin lama disebut orang percaya, saudaraku, justru menjauh dari Yesus.
Bahkan ada yang meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Alkitab sudah bilang, ada benih yang ditaburkan. Benihnya saudaraku, akhirnya saudaraku bertumbuh, berakar, bertumbuh. Tapi karena dililit saudaraku, oleh penderitaan, oleh masalah saudaraku, akhirnya bantet. Gak bisa bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan baik saja gak bisa, apalagi berbuah. Ya, penderitaan yang menghimpit, masalah yang menghimpit, tantangan yang menghimpit, membuat dia menjadi meragukan kehadiran Tuhan. Membuat dia menjadi meragukan firman Tuhan. Ada orang-orang seperti ini, dan kalau nggak do something, kalau dia nggak lakukan sesuatu dengan hatinya, nggak diberesin saudaraku, maaf, orang tersebut hatinya akan makin pahit. Mereka akan berkata, mana Tuhan, kok saya nggak ditolong? Mana Tuhan, kok saya nggak terima mujizat? Saya sudah kasih perpuluhan loh Pak Pendeta. Ya saudara. Dan ini terjadi saudara. Mana Tuhan, kok saya nggak ditolong? Dengar pendeta khotbah, dia akan berkata, bisa-bisanya pendeta aja jual ayam. Sering saudara dengar hal seperti ini? Nah, saudara, bisa-bisanya pendeta itu aja kesaksian. Mana saya nggak ada mujizat? Ya, mana saya nggak berubah-ubah? Kok keadaan saya begini-begini terus? Ya, akhirnya orang-orang seperti ini saudaraku, karena terhimpit penderitaan saudaraku, terhimpit masalah, dia nggak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Apa sih berbuah? Berbuah jadi berkat bagi orang lain. Ya, bukan hanya ya empty glass, bukan hanya saudaraku kering saudaraku, tetapi saudaraku, dia saudaraku nggak bisa penuh, dia nggak bisa tumpah, dia nggak bisa melimpah. Kenapa? Karena terhimpit oleh penderitaan. Padahal mujizat sudah ada depan mata, pertolongan ada di kanan kiri. Alkitab berkata rahmat ada di atas kepala orang benar. Ya, taruh tangan saudara di atas kepala saudara. Ya, katakan sama-sama rahmat Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepala. Bilang sama-sama amin. Kalau ada di atas kepala, mudah nggak raihnya saudaraku? Mudah, nggak jauh, nggak di atas kepala orang lain, ada di atas kepala kita. Ya, saudaraku. Tapi kenapa dia nggak bisa menikmati mujizat pertolongan berkat Tuhan? Karena dia easily give up. Dia nggak tekun. Bilang sama-sama, saya harus tekun. Ya, jangan cepat-cepat menyerah. Ya, baru doa sekali, 2 kali, 3 kali belum dijawab, bubar. Saya nggak mau dengar khotbah pendeta Mozart, bisa-bisanya dia aja, buktinya saya nggak dapat mujizat. Ya, saya nggak mau ke gereja lagi, kok saya nggak terima mujizat. Ya, saya kok nggak ada pertolongan. Ini yang namanya easily give up. Ini yang namanya mudah menyerah. Ini yang namanya tidak tekun. Ya, saya mau tutup saudaraku dengan kisah 2 orang buta, boleh ditampilkan? Katakan sama-sama, saya mau tekun, saya mau percaya, saya percaya mujizat dinyatakan. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 27-30a. Baca sama-sama, 2, 3, ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Stop sampai di situ. Mereka mengikuti Yesus sambil berseru-seru. Bukan cuma berseru, tapi berseru-seru. Artinya apa? Berkali-kali, berulang-ulang dia berseru, terus menerus, senantiasa. Dan dikatakan mereka adalah 2 orang buta. Ya, saya bisa bayangkan kesulitan 2 orang buta, walaupun 2 orang saudaraku mengikuti Yesus yang begitu mobile. Ya, berjalan kemana kemari saudaraku ya, itu pasti sulit. Ya, sekali dia teriak, mereka teriak saudaraku, mereka teriak begini, Yesus. Yesus lewat terus, jalan terus. Dia ikutin lagi, itu pasti nabrak sana nabrak sini saudara. Ya, begitu dia nabrak, lu nabrak gua, lu juga nabrak gua. Gitu. Kemudian mereka teriak lagi, Yesus, itu telinga gua, aduh. Yesusnya jalan terus, nggak digubris. Ya saudaraku, mereka ikutin lagi, mereka raba-raba, nabrak sana, nabrak sini. Mereka teriak lagi, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, have mercy on us. Yesusnya jalan terus. Ya, belum direspon, mereka kejar terus, mereka terus berseru-seru, mereka terus berteriak, mereka terus screaming, Yesus.
Ini kalau orang gampang tersinggung, ya saudara, udah saya berseru 2-3 kali nggak nyaut-nyaut. Saya udah teriak 2-3 kali, dia nggak nyaut-nyaut. Ya udah deh, saya akan pergi saja. Ya, ini yang namanya nggak tekun. Tapi kita lihat, walaupun mereka punya kelemahan, keterbatasan, menyulitkan mereka untuk mengikuti Yesus, walaupun belum digubris, mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Ini yang saya sebut dengan tekun. Bilang sama-sama, saya mau tekun. Ya saudaraku, jadi saudaraku, kalau ada orang-orang yang gampang tersinggung, kalau ada yang hadir di tempat ini mungkin mau menyerah, ya karena sudah berusaha beberapa kali belum ada pertolongan, dan saudara mau menyerah, semua bilang don't do that, jangan lakukan itu. You yang rugi, ya jangan berhenti, jangan mundur, maju terus, ikut Yesus terus, doa terus sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kankermu hilang. Amin saudaraku. Sampai organ tubuh yang rusak, Tuhan ganti organ tubuh yang baru. Amin saudaraku. Sampai pemulihan terjadi, sampai keluargamu dipulihkan, sampai berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Next slide. Ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jadi Yesus rupanya dengar nggak saudaraku? Dengar. Ya, mereka baru masuk, langsung Tuhan Yesus bilang, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkan engkau? Percayakah kamu bahwa aku dapat membuat matamu melek lagi, celik lagi? Dan mereka jawab apa? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Pertanyaan Yesus, saya mau teruskan kepada saudara yang hadir di Cawang pada siang hari ini. Percayakah kamu? Percayakah saudara? Yesus dapat menyembuhkan saudara. Yesus dapat memulihkan rumah tangga saudara. Yesus dapat memberkati karir, bisnis, pekerjaan saudara. Yesus dapat menyelamatkan keluarga saudara. Amin. Saudara harus cepat respon, bilang, ya Tuhan, kami percaya. Amin. Digenapi dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Orang-orang yang cepat respon, gapai, melangkah dengan iman, orang tersebut tidak akan berlama-lama. Ya, orang yang terus tekun saudaraku, maka mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan saya telah buktikan bersama dengan keluarga. Saya percaya saudara juga akan menerima mujizat berkat yang sama, bahkan lebih lagi. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Terakhir, ayat 29 sampai 30a, baca sama-sama. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka apa? Meleklah mata mereka. Apa yang mustahil bagi orang-orang di luar sana, tidak demikian bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya itu, pegang itu saudaraku. Itu sebabnya karena kita punya pengharapan yang pasti. Ya saudara, kita punya pengharapan yang yes dan amin. Percaya saudara, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Ada masalah pergumulan, terus berjalan, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, persekutuan dalam penderitaannya. Ya, urapi toko saudara dengan minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, digenapi seperti yang terjadi kepada Petrus. Bukannya dia yang kejar ikan, ketika Yesus ada di dalam perahunya, ikan yang masuk ke dalam jalannya. Amin saudaraku. Wow, dahsyat ini. Ya, dia sudah cari sepanjang malam. Ya, dia sudah berusaha, bukannya malas. Petrus bukan pemalas. Petrus saudaraku orang yang amat sangat teramat rajin. Alkitab berkata dia bekerja sepanjang malam, tapi tidak satu ekor ikan pun yang masuk ke jalannya. Hasilnya nol besar. Ada yang seperti ini hadir di tempat ini, sudah usaha, ya banting tulang dibanting-banting, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, salto saudara. Ya, sudah usaha luar biasa, ya malah hasilnya minus. Ya, Petrus pengusaha, bisnismen yang rajin. Ya, dia nelayan, dia bisnismen juga. Dia punya perusahaan saudaraku. Dia nelayan yang luar biasa.
Dia kenal perairan itu dari dia kecil. Diturunkan, turun-temurun keluarga nelayan yang profesional. Dia punya alat yang memadai. Banyak motivator berkata, the right man, ya, the right time, the right place, pasti berhasil. Petrus nggak berhasil, saudara. Udah right man nggak? Right man. Right time nggak? Right time dia kerja di waktu yang pas. Right place nggak? Tepat, dia kenal baik perairan itu. Nggak ada yang asing. Semuanya dia tahu selak beluk perairan tersebut. Tapi dia nggak berhasil. Hasilnya nol besar. Tetapi di tengah-tengah masalah, kemelut, pergumulan, tantangan dalam hidupnya, ya, dia, saudaraku, menerima tawaran Yesus yang mau memakai perahunya, yang mau memakai fasilitasnya. Ini kalau orang yang gampang tersinggung, nggak tahu ya, saya lagi ada masalah, mau minjem perahu lagi. Tuhan nggak tahu ya, saya lagi ada problem. Ini hati saya lagi gundah gulana nih. Saya sudah kerja semalaman nih, hasilnya nol besar. Tunggu nanti kan. Ya, saya lagi kesel. No, dia nggak berkata seperti itu. Dia bilang, welcome Jesus. Silakan Yesus. Ambil alih perahuku. Ambil alih fasilitasku. Dan Yesus menyampaikan firman lewat perahu tersebut. Petrus ada di perahu tersebut. Dia dengar firman Tuhan nggak? Dia dengar. Hatinya percaya. Kemudian Tuhan Yesus ajak untuk bertolak lebih jauh. Betul, saudaraku? Diajak untuk bertolak lebih jauh. Waktunya nggak pas. Waktunya nggak pas. Waktu yang pas tadi malam. Waktunya nggak pas. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Walaupun it doesn't make any sense. Walaupun itu nggak sesuai dengan pengalamannya. Menurut logika dia, ini nggak mungkin berhasil. Logika pengalaman dia bermain pasti. Ya saudara, dia nelayan profesional, ya bukan kacangan, profesional. Tapi apa yang dilakukan? He follow. Dia taat, dia percaya. Bilang sama-sama dengan saya, percaya. Untuk percaya memang mudah diucapkan, tapi dikerjakan, saudaraku, wow. Ya, itu butuh ketaatan luar biasa. Dia percaya, dia taat. Tuhan bilang tebarkan jala, dia tebarin. Apa yang terjadi? Dia dapat tangkapan terbesar di sepanjang karirnya. Alkitab berkata, jalannya hampir koyak, jalannya hampir sobek. Saya doa, klien-klien kakak, klien-klien besar masuk ke usaha saudara. Ya, bukan saudara yang susah payah cari, Tuhan yang kirim masuk ke jalan saudara. Tuhan yang akan berkati setiap media promosi yang saudara gunakan, setiap media marketing digital, media marketing tradisional yang saudara gunakan, setiap mata yang melihatnya akan menjadi klien saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin. Mulai hari ini kita doa, kita tolak setback, kita tolak kemunduran. Kita percaya sepanjang minggu ke depan dan selanjutnya mujizat besar-besaran dicurahkan kepada orang-orang yang mau taat, mau melangkah dengan iman, yang percaya kepada Yesus, dan lebih lagi stay on Jesus. Ya, jangan cepat-cepat pergi, ya saudara. Jangan cepat-cepat menyerah. Stay. Katakan sama-sama stay. Bilang kanan kiri saudara, tetap tinggal ya. Tetap tinggal dalam Yesus. Jangan kemana-mana, bentar lagi. Amin, saudara. Mujizat bentar lagi. Pertolongan Tuhan sebentar lagi. Tetap teguh. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama. Ingat, kalau kita mau menikmati sesuatu supaya rasanya lebih terasa lagi, pejamkan mata. Amin. Kalau saya makan makanan yang enak, yang sudah lama saya nanti saya jarang ke tempat itu, dan saya tiba di tempat itu, saya akan pejamkan mata saya nikmati. Istri saya bilang, ngapain sih lagi nikmati? Amin. Sama, kalau saudara mau menikmati Yesus, menikmati hadirat Roh Kudus di ruangan ini, nggak usah lihat kanan kiri, ya, nggak usah lihat wajah saya nggak penting. Jangan lihat segala hal yang ada di kanan kiri saudara yang bisa mengganggu. Pejamkan mata dan mulai angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap hati. Sembuhkan mereka yang terluka, bebat balut luka mereka, agar mereka boleh bangkit berdiri, berjalan kembali, berlari, bahkan terbang lebih tinggi. Angkat pujian ini bersama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan
Amin. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku Bapa. Kau temani aku. Amin, amin. Roh bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikan. Hari yang datang kita bersama-sama mengalir kuasa dari tempat bawah tinggi. Bapa ketahui mengalir hadiri. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku akan tenang bersamamu Bapa. Mengalir. Terima, yes, amin. Dari tempat Bapa termulia, Bapa termulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku akan tenang bersama-sama. Bagi kami semua katakan mengalir. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Katakan bukan tenang bersamamu. Bukan tenang bersamamu. Katakan bukan tenang. Amin. Bukan tenang bersamamu. Bapa, berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah. Sabar dia akan hatimu. Stay on Jesus. Hati yang tertuju kepada Yesus, mata yang tertuju kepada karya salib Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau bersyukur. Dia adalah Yesus Namamu. Dia adalah Yesus Namamu. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir. Terima. Boleh angkat tangan saudara. Terima. Mengalir. Memulihkan hatimu, memulihkan keluargamu, memulihkan hidupmu, menyembuhkan setiap luka batin atau luka di tubuhmu, organ tubuh yang rusak, diganti organ tubuh yang baru, kesembuhan mengalir, hadirat menerima kesetiaan dia. Haleluya. Haleluya. Mengalir dari tempat bawah tinggi. Bapa ketahui, katakan Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menyegarkan tubuh kami, menyegarkan roh kami, memulihkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, ada kepastian, pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Materaikan sabda kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami yang terbaik, selalu yang termanis, selalu yang terharum buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan setiap rupiah yang kami bawa. Doa kami lewat persembahan ini, banyak jiwa dilayani, banyak jiwa dimenangkan, dituai bagi kerajaan sorga.
lewat ladang pelayanan gereja Tiberias. Tuhan berkati umat-Mu lipat kali ganda, ratusan kali lipat ganda dari apa yang mereka berani tabur dengan iman di ladang yang subur ini. Hamba doa mereka tidak meminta-minta, tidak kekurangan, tidak dirusakkan, bahkan diprogramkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan hati sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati saudara. Kami bersiapkan kolektor menyampaikan kotak dan bermotor di tempat ini. Sampai dengan persembahan syukur kita pada hari ini, umat Tuhan. Pujian penyembahan bahkan firman tetap berbagi setiap kita. Dengan pujian ini kita katakan sekali lagi menyatakan iman kita di tempat ini, bahwa tenanglah kini hatiku, sebab Tuhan memimpin langkah setiap kita.